Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar kemarin ya, dan Bapak Muhammad. Halo Bapak Muhammad, salam kenal ya Bapak Muhammad. Nah, pertanyaan kemarin adalah bagaimana indikator kita kalau kita sudah harus menambah karyawan atau sudah harus merekrut pegawai, dan bagaimana pembayaran presentasinya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini akan saya jawab mulai dari indikasinya dulu ya. Indikasi kita harus menambah karyawan. Nah, itu indikasinya seperti apa? Indikasi kita harus menambah karyawan itu atau merekrut karyawan di usaha kita adalah yang pertama adalah saat beban kerja kita mulai bertambah. Kalau kita misalkan awal-awal membuka usaha, misalkan kita masih bisa menghandle semua kerjaan. Nah, kemudian sering berjalan waktu, usaha itu mulai berkembang, usaha itu mulai maju. Nah, beban kerjaan kita itu sudah mulai bertambah. Nah, itu salah satu indikasinya kita sudah harus memulai atau memikirkan menambah karyawan atau merekrut karyawan. Kemudian yang kedua adalah prospek ke bisnis ke depannya gitu sudah jelas. Misalnya ke depan itu di usaha kreditan ini ke depannya sudah bisa, menurut kita sudah bagus, terus kita sudah nyaman di sini. Nah, kita itu juga yakin. Nah, itu salah satu indikasinya. Kemudian yang ketiga adalah omset perusahaan itu sudah mulai naik ya, omset perusahaan mulai stabil. Misalkan kalau usaha kredit barang itu stabil misalkan di 15 penjualan setiap bulannya, dan 15 ke atas, misalnya stabilnya di 15, bisa 15, bisa 20, bisa 20 sampai 30, tapi minimnya sudah 15 ya. Nah, gitu. Kalau misalkan sudah kita tahu nih minimal penghasilan kita, nah kita itu sudah bisa ancang-ancang gambaran ke depannya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas yang memadai, fasilitas tempat usaha yang sudah memadai. Misalkan teman-teman sudah harus merekrut karyawan, itu biasanya sudah harus mempunyai tempat untuk, ya, hanya tempat kerja pegawai kita. Masa iya kita kerjanya disuruh di rumah, misalkan di garasi atau di mana, kan nggak mungkin ya. Intinya sudah harus mempunyai tempat, atau baik itu kios atau misalkan nyewa ruko dan sebagainya. Nah, itu sediakan dulu. Kalau misalkan mau merekrut karyawan itu pikirkan di situ. Nah, kalau misalkan nggak mau ribet seperti itu, nanti ada skema yang lain, nanti saya jelaskan ya di ini selanjutnya ya, nanti setelah pembahasan ini. Nah, dan yang kemudian saat ingin mengembangkan ekspansi usaha, misalkan di teman-teman usaha kreditan di sekitar teman-teman ini sudah terhandle. Nah, teman-teman pengen membuka cabang baru atau pengen membuka di wilayah yang agak jauhan. Nah, itu teman-teman juga sudah harus memikirkan menambah karyawan. Kemudian yang terakhir adalah saat membutuhkan skill baru. Contoh di usaha perkreditan barang ini, kita harus menambah yang skill yang baru. Contohnya misalkan kita terkendala nih di penagihan. Nah, di penagihannya biasanya kalau kita sendiri nggak tegaan atau seperti apa, nah, kita harus merekrut orang yang untuk bagian penagihan. Seperti itu adalah indikasi bahwa kita harus menambah karyawan. Nah, ada dua ya nanti skemanya pembayaran karyawan. Ada yang gaji tetap dan ada yang sistem komisi. Kalau yang saya terapkan ya, teman-teman ini boleh mencontoh atau boleh mengambil yang bagus, atau boleh referensi dari teman-teman yang lain, itu boleh. Yang pertama adalah sistem gaji pokok ya. Sistem gaji pokok ya seperti biasanya teman-teman membayar karyawan dengan sistem gaji pokok. Ya, terserah teman-teman ya layaknya seperti apa. Kalau misalkan indikasinya seperti itu ya. Kalau misalkan indikasinya gaji pokok, kan mereka kerja nggak kerja atau target nggak target, mereka kan dibayar gaji pokok. Nah, kalau saya terapkan di usaha kreditan rintisan saya, ya di sistemnya sistem komisi, misalkan gitu loh. Sistem komisi ini secara teknis detailnya tidak saya gambarkan. Nanti teman-teman bisa bereksplorasi sendiri, bisa mencari formula sendiri. Nah, secara garis besarnya seperti ini. Misal kalau saya terapkan sistem komisi ya, teman-teman misalkan saya ada cabang ya, ada agent yang di Pondok Pinang atau di Pondok Indah sana ya. Itu saya sistemnya komisi. Nah, kenapa sistem komisi itu saya adopsi dari tempat kerja yang lama ya. Marketing itu nggak dibayar. Marketing itu dibayar per
dia closing. Nah, saya juga secara lakukan seperti itu di kreditan barang saya. Nah, dia merangkap marketing juga sekali penagihan, tapi nggak terlalu ribet kan. Datanya tetap saya yang pegang, tapi dia menjalankan teknisnya seperti itu. Gambarnya seperti ini, misalkan modal 2 juta, ini saya ambil 25% ya. Misalnya saya ambil 25% keuntungan, ini kan untungnya sudah jelas 500.000 per 6 bulan. 500.000 per 6 bulan ya, atau pokoknya modal 2 juta itu untuk beli barang HP seharga 2 juta, saya ambil 25%, itu kan untungnya sekitar 500.000. Nah, dari 500.000 itu saya kasih komisi, ya komisi bersih kan ya, namanya komisi bersih, saya kasih yang 400.000 buat saya, yang 100.000 untuk komisi marketing sekaligus penagihan tadi. Nah, kalau dia bisa closing, ya bisa rata-rata kan kalau closing 20 sampai 30 itu sebulan closingannya. Sering berjalan waktu kan dia bisa closing, kalau sebulan itu bisa closing 30-an, bisa selesai kredit itu 30-an, 25. Nah, itu kan atau ya tergantung dia, kalau misalnya dia itu bisa lebih banyak, kadang 40 atau 30 yang lunas, itu kan gajinya juga lumayan kan. Tergantung dia. Nah, itu keuntungan juga. Terus kapan harus waktunya membayar closingan ya? Saya bukan closing awal-awal, saya di muka, maksudnya di depan saya bayar per laku bayar. Nah, karena terkendala itu kelemahannya si marketing agak kurang bertanggung jawab. Nah, sekarang saya bayar itu per lunas. Kalau misalkan selesai lunas kreditan baru saya bayar. Nah, itu efektif juga ya, tanggung jawab juga, terus efektif juga kita dalam penagihan. Nah, kalau penagihan 1-2 yang bandel kita butuh ke tempatnya itu sudah wajar, tapi dengan sistem seperti itu dia juga mempunyai tanggung jawab ke kita, bahwa kita juga harus membayar jasanya ke dia, tapi setelah selesai seperti itu. Nah, itu keuntungannya ya. Ya rata-rata sebulan itu 30 sampai 40 yang selesai, kan lumayan kan, 30 sampai 40 kan yang otomatis 3 juta sampai 4 juta juga yang kita bayarkan ke dia. Nah, itu yang keuntungannya itu kita juga nggak terikat teman tempat, mereka juga kerja fleksibel, tidak harus ke kantor, tidak harus kita menyediakan kantor juga enggak, kita juga bisa mobile. Nah, kita tinggal mobilenya itu fokusnya nyari barang sama promosi, ini ada promo-promo tinggal share ke dia. Nah, penagihannya nanti juga dia yang melakukan itu. Keuntungannya kita kalau baru memulai usaha dari awal-awal ya, maksudnya karyawan 1-2. Kalau belum ada, misalkan kita belum butuh admin dan sebagainya, itu masih enak ya ke kita. Masih lebih fleksibel menurut saya, lebih enak seperti itu daripada kita menggaji karyawan. Misalnya saya gaji 2 juta atau 3 juta ya maklum saya belum UMR dan sebagainya, karena saya juga usahanya masih seperti ini, masih belum besar sekali. Nah, kalau besar sekali saya sudah yang pinginnya ya di atas UMR ya. Kalau di kredit seperti ini malah sebenarnya lebih dari UMR kalau sistem komisi ya, tergantung dia menyelesaikan seberapa cepat dan seberapa lancar kreditnya itu ya, penghasilannya malah lebih nggak terbatas lagi. Tapi kalau keuntungannya ya seperti itu, kita lebih fleksibel, dan biaya di kantor itu, biaya transport dan sebagainya kita bisa kurangi, biaya sewa ruko dan sewa kios itu kita bisa kurangi, kita nggak perlu itu dulu gitu loh. Kalau misalkan sudah besar ya kita memang perlu, tapi kalau misalkan masih rintisan seperti ini ya, kita tetap jalankan seperti itu lebih efektif, saya rasa ya. Kalau misalkan teman-teman pengen menggaji, teman-teman modalnya sudah agak gede, ya silahkan ya, nggak masalah ya. Di sistemnya gaji tetap dan mereka harus kerja ke kita. Kalau gaji tetap kan mereka setiap hari harus datang, setiap hari harus kita perintah dan sebagainya. Itu kalau sistem komisi kayak tadi ya, mereka itu tidak harus datang ke kita. Mereka juga fleksibel, bisa disambi, karena usaha kredit ini kan sekali kita sudah ngasih barang, transaksi kan tinggal per bulan, mereka itu kerjanya nagihin per bulannya. Kalau saya per bulan ya. Kalau teman-teman per minggu ya mereka per minggu, ada yang per minggu, ada yang per bulan ya, saya ambil per bulan ya. Kalau saya simpelnya per bulan. Pernah ada juga yang per minggu itu, karena saya sendiri ya agak ribet kalau per minggu. Kalau misalnya teman-teman sudah agak gede, agak banyak ya per minggu itu
nggak masalah ya teman-teman pening malah cepat berputar uangnya itu malah cepat kelebihannya seperti itu. Nah itu kira-kiranya teman-teman sistem kapan teman-teman harus merekrut karyawan dan kapan teman-teman itu sudah harus menambah karyawan atau sudah harus menggaji karyawan, itu indikasi-indikasinya di atas tadi ya teman-teman. Misalkan teman-teman masih ada yang ragu, masih ada yang bingung, silahkan tanya lagi ya, silahkan tanya di kolom komentar.